Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, saya kenalkan nama saya Jacob Okem. Bapak Ibu, saya baru pertama kali melayani di tempat ini, bukan di gereja ini ya, di tempat ini pertama kali. Saya kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu sering melayani bersama dengan Pak Yohanes. Saya dulu tinggal di Boulevard Hijau, saudara ya, dari tahun 2001 sampai 2011. Dan saya juga berada di gereja ini waktu masih di Sport Club ya, jadi awal-awal gereja ini saya bersama dengan Pak Yohanes. Nah setelah itu 2011 saya pindah ke Gading Serpong Bapak Ibu. Dan saya adalah orang yang tadinya full timer di pusat. Saya bagian dari divisi pengajaran. Saya dosen di STT Bedoway, dari BBC ke STT Bedoway. Saya termasuk tim perumus dan juga sebagai pengajar. Ya, dan juga yang namanya KOM, saya termasuk tim perumus untuk materi dari KOM dan juga mengajar guru-guru KOM yang ada di Jabodetabek, di seluruh rayon yang ada. Saya keliling Bapak Ibu ya. Itu saya waktu dulu di pusat sampai 2007 saya sebagai full timer, dan setelah itu saya tidak full timer tapi tetap menjadi dosen, dan saya banyak keliling. Yang lebih banyak saya pergi, saya lebih banyak ke Israel Bapak Ibu ya. Sering pimpin tur dan sebagainya, menghilang sekian tahun tidak berjumpa dengan Pak Yohanes dan sebagainya. Lalu setelah itu saya kontak Pak Yohanes, saya bilang, Pak Yohanes nanti saya akan pindah ke Jakarta Garden City Bapak Ibu. Jadi tahun lalu saya baru pindah ke Jakarta Garden City dan saya bilang saya akan kembali berjemaat di tempat ini. Jadi saya sekarang sudah jemaat di sini ya, suka ikut kebaktian di sini tetapi juga melayani bersama dengan Pak Yohanes. Kalau Tuhan mengizinkan, rencananya memang akan ada rintisan di daerah Jakarta Garden City sekitarnya Menteng, dan di sana saya nanti sebagai gembala sudah berapa kali bertemu dengan Pak Yohanes untuk membicarakan tentang perintisan yang ada. Jadi kalau ada jemaat-jemaat yang akan tinggal di sana bisa berpartisipasi untuk bersama untuk memulai pelayanan di daerah ujung Menteng situ, bagian daripada gereja ini. Nah jadi itu introduksi saya. Lalu saya bersyukur Bapak Ibu sampai hari ini genap kurang lebih ada 41 tahun saya dalam pelayanan sebagai full timer. Ya, tahun 84 Tuhan panggil saya dan Tuhan bawa dari pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya sekolah Alkitab 84, lalu masuk desa keluar desa, baik di daerah Kalimantan Tengah, masuk juga di daerah Sulawesi Selatan dan beberapa daerah yang ada. Tahun 90 Tuhan izinkan saya di Amerika, saya kuliah di Amerika di Christ for a Nation. Lalu juga tenaga misi di Amerika mengikuti untuk church planting di New York, dan juga ditetapkan mau jadi gembala di Boston, gak jadi. Singkat cerita dari gereja yang saya melayani di sana, IFJF namanya ya, mereka utus saya untuk ke Amsterdam, negeri Belanda. Tahun 9394 saya merintis dan jadi gembala di sana. Tadinya mau pengen tinggal di Amerika karena saya lulusan Amerika dan saya ditabiskan dari gereja Amerika di Dallas, Texas, tetapi Tuhan tidak mengizinkan dan saya dicanangkan di Eropa. Jadi dari Amsterdam buka gereja di sana, nanti akan buka di kota-kota besar seperti London, Paris dan Jerman, sekitar kota besar yang ada, tapi sentralnya dari Amsterdam. Setahun berjalan saya berada di sana, untuk perpanjangan visa tidak diizinkan. Untuk perpanjangan visa saya di Amsterdam cuma hanya satu alasan, ada satu gereja di daerah Amstelveen, gereja Indonesia, ada masalah internal tapi sampai urusan ke pemerintah Belanda karena mereka lagi menyelesaikan masalah gereja itu, dan persis visa saya sudah mau habis, mau diperpanjang, waktu diajukan ditolak Bapak Ibu, dan akhirnya saya harus pulang. Saya pulang ke Indonesia. Nah waktu saya ke Amsterdam itu saya berangkat dari Amsterdam pulang langsung ke Indonesia. Nah singkat cerita saya pulang, lalu waktu berjalan. Saya menikah di tahun 95, lalu saya tinggal di daerah Pamulang. Lalu saya berinisiatif untuk bergereja di tempatnya Om Nyo. Om Nyo itu artinya Om Nyoto Raharjo, papanya Pak Niko. Saya dulu pelayanan di sana. Kenapa saya pergi ke, waktu itu masih nama Betani, karena sejak perintisan Betani pertama di tahun 88-89 saya juga termasuk ikut dalam merintis. Waktu berjalan perintisan gereja dari Pak Niko, saya sudah di sana di Karsa Pemuda. Tiba-tiba
pemimpin di mana saya melayani satu persekutuan namanya Jakarta Presenter, dia berkata begini, almarhum pendeta Alex Renata, Jacob, semua pengerjah dari Jakarta Presenter sudah bersama dengan Pak Niko. Sekarang Tiberias sedang merintis, tidak ada orang. Lalu Bapak Alex berkata, sudah kamu cabut dari Pak Niko, bantu Tiberias, bantu Pak Pariaji. Jadi waktu bersamaan yang ada, Pak Pariaji itu baru memulai dalam pelayanan dan saya ikut untuk merintis Tiberias. Jadi Tiberias ini lahirnya karena Pak Pariaji itu background dari seberang dan dia kerja keluarga istana, ya Pak Soeharto ketika itu, dan singkatnya dia bertobat. Akhirnya dia masuk dalam pelayanan di Full Gospel dan mendirikan gereja, tapi di bawah kerjasama dengan YPPI Batu Malang. Bapak Pendeta Petrus Octavianus, dan gereja pertama untuk memulai itu ada di Ratu Plaza. Saya ikut merintis bersama di sana. Awal-awal Pak Pariaji belajar khotbah bersama dengan teman saya, dia tanya begini, bagaimana cara untuk khotbah Yohanes 15, pokok anggur yang benar. Jadi dituntun bagaimana di khotbah, tetapi intinya setiap dia berkhotbah menyampaikan bagaimana perjumpaan dia dengan Tuhan untuk ke surga. Itu intinya ya. Jadi saya ikut dalam merintis dan sebagainya. Sampai tahun 90 saya berangkat ke Amerika. Itu kisahnya. Nah setelah itu di Amerika saya terlibat di misi. Nah setelah dari Eropa pulang ke Indonesia, bergabung dengan Om Nyong, dengan Pak Nyoto Nyahardo, pelayanan beberapa waktu lalu saya mendapat beasiswa dari pemerintah Australia. Jadi akhirnya tahun 97 saya ke Australia untuk melanjutkan menyelesaikan sarjana teologi saya di Flinders University di South Australia, kota Adelaide. Saya bilang begini kepada saya panggil Opanyo, Opa, kalau saya ada kesempatan untuk merintis gereja di Australia, saya ingin untuk merintis atas nama dan di bawah naungan Bethany. Waktu itu kita masih nama Bethany, ya. Gereja Bethel, Jemaat Bethany, cabang dari Sawangan. Omnya bilang, boleh Yakob, kalau kamu bisa rintis sana bagus. Kita dari Sawangan punya cabang minimal di Australia. Singkat waktu berjalan sementara kuliah dan singkatnya saya merintis dan jadi gembala di sana di bawah gereja Bethel. Jadi satu-satunya gereja yang ada di South Australia, kota Adelaide, itu terdaftar gereja Indonesia resmi di pemerintah atas nama saya sebagai gembala di sana. Waktu berjalan selesai kuliah, menyelesaikan kuliah saya di Flinders University, saya mau tinggal di sana, mau melanjutkan master dan dari gereja pusat dari gerejanya Pak Niko dalam hal ini sudah siap untuk menyupport. Tetapi karena saya dapat beasiswa penuh dari pemerintah Australia, kebijakan dan peraturan dari pemerintah Australia, begitu selesai kuliah, Anda harus pulang dulu ke negara asal, mengabdi 2 tahun, baru setelah itu bisa balik untuk melanjutkan master saya. Saya sudah melamar di salah satu college sana untuk ambil master, tapi ada peraturan seperti itu sehingga saya harus pulang. Dengan kata lain, bahwa Tuhan tidak mengizinkan saya tinggal di luar negeri Bapak Ibu ya. Di Amerika ada kesempatan mau tinggal, mau jadi gembala di Boston gak jadi, di Amsterdam sudah jadi gembala di sana, mau tinggal di sana untuk perancangan pelayanan di sana di sekitar Eropa gak jadi, di Australia juga demikian. Dan memang Tuhan izinkan untuk saya harus pulang ke Indonesia. Sehingga sejak selesai studi di sana, saya langsung masuk ke divisi pengajaran di pusat. Ya, itu yang saya katakan. Pertama ada BBC, baru berubah jadi STBDW sampai hari ini. Kalau dengar setiap pengajaran itu bagian dari mahasiswa-mahasiswa mereka yang terlibat. Dan saya awal-awal sebagai perintis juga STBDW. Dan juga semua pengkhotbah di seluruh Jabodetabek, saya termasuk yang sering mengaudisi calon-calon pengkhotbah di gereja ini. Jadi nanti Pak Yohanes bilang saya akan dimaksimalkan kembali di rayon ini. Sudah bicara dengan Pak Viviko. Jadi seperti itu kurang lebih introduction saya. Baik, kita masuk pada tema ini Bapak Ibu ya. Di sini saya memakai tema mengenal dan mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Konteks ayat ini saya ambil ada 2 ayat yang menjadi dasar ungkapan yang ada. Pertama, kalau kita lihat Mazmur 103 ini bagian dari pemazmur berkata atau dari Daud. Dia berbicara tentang bagaimana dia merasakan kebaikan Tuhan. Dalam kitab Ratapan 3 mulai ayat 22 sampai 26 adalah ungkapan ratapan dari seorang Yeremia ketika pada masa itu Israel sedang mengalami yang namanya keterpurukan, tindasan, dan mereka hidup di dalam keadaan yang tidak pasti untuk bicara masa depan. Dan inilah ungkapan ayat-ayatnya. Bisa diklik next.
Nah, saya memulai dengan ayat firman Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur, menuliskan seperti ini. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5, saudara simak baik-baik, dan saya akan baca. Ada kata-kata tertentu di sana yang saya beri huruf besar dan ditebalin. Firman Tuhan demikian dikatakan oleh Daud. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan apa? Segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ini berita yang Daud sampaikan buat kita juga pada pagi hari ini. Ingat kebaikan Tuhan yang pertama yang Daud ungkapkan buat saudara dan saya adalah mengampuni segala kesalahan saudara. Kalau kita mau refleks ke belakang, ingat-ingat semua kesalahan terlalu banyak, tidak terhitung. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan minta ampun, Dia mengampuni kita. Ekspresi dari kebaikan Tuhan. Yang kedua, Daud berkata, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mungkin kita tidak semua di sini terima Tuhan pada saat kita sakit. Tapi ada orang-orang tertentu sudah terkapar di rumah sakit. Dokter mungkin sudah angkat tangan. Tetapi Tuhan turun tangan menyembuhkan melalui hamba Tuhan. Doakan dan sembuhkan. Mungkin ada di antara saudara. Tetapi yang jelas kebaikan Tuhan bagi saudara dan saya adalah yang kedua dikatakan tentang menyembuhkan segala penyakit kita. Lalu yang berikutnya Daud berkata, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ya, seharusnya kita itu mati. Yang memangkotai engkau dengan kasih setia dan rahmatnya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Inilah ungkapan Daud bagaimana tentang kebaikan Tuhan yang dia rasakan di dalam kehidupannya. Next, ini kita lihat dari seorang Yeremia berkata seperti ini ketika dia merasakan kebaikan Tuhan. Kalimatnya, Yeremia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Katakan amin Bapak Ibu. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi dari ungkapan kedua ayat ini betapa kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Dan saya percaya dari waktu ke waktu yang kita lewati, Tuhan selalu menyertai kita. Dan kalau kita lihat di sini di dalam ratapan berkata, ada kata yang saya taruh warna kuning di atas, selalu baru tiap pagi. Persoalan kemarin boleh ada, tetapi hari ini saya percaya baru Tuhan akan sediakan yang terbaik buat kita. Jangan pernah terus terbawa dengan segala situasi yang menyedihkan apapun itu, tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Nah, dalam konteks kita berbicara tema ini, klik next, yang kita akan coba belajar bersama yaitu tentang kehidupan seorang Yusuf. Joseph ya bahasa Inggrisnya. Jadi saya mencatat begini, mengenal dan mengalami kebaikan Tuhan. Dan kita ambil pengalaman dari seorang Yusuf. Next, ayat-ayat yang saya ambil di sini adalah ayat yang tercatat di dalam Kejadian pasal 39. Saya mengquote tidak semua tapi saya mengambil poin-poin yang ada dan itu yang saya menjadi sentral untuk melihat bagaimana peristiwa yang dihadapi oleh Yusuf, bagaimana pengenalannya dia akan Tuhan dan bagaimana dia mengalami kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Berapa bulan yang lalu seorang hamba Tuhan berbicara konteks ini tapi dia berbicara dari sisi yang berbeda. Hari ini saya sedang berbicara dari sisi kebaikan Tuhan yang dialami oleh Yusuf dan pengalaman-pengalaman yang pahit di dalam kehidupan Yusuf di mana diceritakan. Tetapi dia tetap merasakan bagaimana kebaikan Tuhan ada di dalam setiap langkah kehidupannya. Saya baca mulai ayat yang tertulis sana mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini, adapun Yusuf
telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Saya stop dulu di ayat yang pertama. Nah Bapak Ibu, peristiwa yang dikatakan dalam ayat 39 ini adalah kontinuitas dari peristiwa di mana kakak-kakaknya cemburu dengan Yusuf karena Yakub begitu sangat mengasihi Yusuf dan memberikan pakaian yang terindah, dan akhirnya dikatakan Yusuf, beberapa kakaknya tidak suka dengan dia dan akhirnya mereka berikhtiar untuk membunuh dia dan tidak jadi, dimasukin di dalam sumur, dan singkatnya akhirnya dia dijual dan sampailah dia di Mesir. Ya. Nah, ayat yang kedua menuliskan seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saya taruh dengan tebal kalimat itu, nanti kita akan beranalisa bersama. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dari ayat yang kedua ini kita bisa melihat, kalau kita beranalisa dari kalimat yang berkata Tuhan menyertai Yusuf, kalimat di sana menyatakan bahwa Yusuf ini adalah anak Tuhan. Orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, saya percaya kemanapun dimanapun ada penyertaan Tuhan. Kalau ada penyertaan Tuhan, ada kalimat yang menyusul yang berkata sehingga menjadi seorang yang selalu apa? Berhasil dalam pekerjaannya. Kalau kita ada dengar terminologi, waduh saya kerja sekarang di tempat yang kering. Ada tempat kering, ada tempat basah. Saudara posisi di mana? Saya kurang tahu posisi saudara di mana. Tetapi yang saya tahu, kalau ada Tuhan bersama dengan saudara, tempat kering itu bisa jadi basah karena saudara. Ada enggak buktinya? Buktinya ayat ini kita lihat. Ada kalimat yang menyatakan tentang kalimat-kalimat yang ada di sini ya. Yang jelas di sini dikatakan karena Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf berhasil dalam setiap pekerjaannya. Ayat yang ketiga, ini sangat penting. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saya berhenti di situ. Ayat yang ketiga perhatikan baik-baik. Ada kalimat berkata begini. Setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Coba saudara sedikit bernalar, beranalisa kalimat ini. Kalau ada kalimat seperti ini, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bagaimana caranya orang Mesir yang tidak kenal Tuhan bisa tahu dia disertai Tuhan? Saya percaya anak-anak Tuhan punya karakter yang baik. Amin. Dimanapun kita berada pada saat kita masuk kerja atau dimanapun kita berada, bisa dilihat dari tampilan karakter Bapak Ibu Saudara. Bagaimana saudara bersikap, bagaimana saudara berbicara, orang bisa menilai, oh dia ini orang Kristen. Amin. Tapi kalau saudara gayanya keluar kebun binatang kiri kanan dan sebagainya, orang akan bilang tidak mungkin dia anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mendapatkan kalimat berkata setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan diberkati Tuhan, ini membuktikan bahwa Yusuf punya karakter Bapak Ibu. Punya karakter yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, sepertinya kita harus juga belajar untuk seperti Yusuf. Lalu kalimat yang sangat luar biasa dikatakan begini. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Dalam konteks budak, Yusuf kan dibeli menjadi budak. Dalam tradisi yang ada, budak tidak layak untuk melayani sang raja. Tetapi karena kemurahan Tuhan bekerja sedemikian rupa, sehingga Yusuf menjadi orang yang dipercaya. Boleh melayani raja, dan lebih daripada itu dikatakan kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Jadi tanda-tanda orang yang disertai Tuhan selain diberkati Tuhan juga menjadi orang kepercayaan Bapak Ibu. Saya berdoa buat kita di sini. Mungkin kita masih karyawan biasa. Mungkin kita cuma sebagai posisi biasa. Kalau kita punya karakter anak Tuhan, satu waktu Tuhan bisa mengangkat saudara menjadi orang kepercayaan. Amin. Ada istilah terminologi menjadi tangan kanan bos.
Dan apakah itu bisa terjadi? Sangat bisa terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Ayat yang kelima saya baca seterusnya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena apa? Karena Yusuf. Perhatikan kalimat ini. Saya mengupas sedikit dari kata-kata ini. Itu yang saya katakan, ada orang boleh berkata, aduh saya di tempat basah, aduh saya di tempat kering. Dalam tempat segalanya kalau ada Tuhan, Tuhan sanggup memberkati saudara. Mungkin bisnisnya mengap-mengap, mungkin perusahaan itu lagi sudah mau hancur. Ketika saudara hadir di sana, Tuhan bisa buat seperti Yusuf dalam hidup saudara. Perhatikan kalimat ini dikatakan begini. Dalam ayat yang kelima itu jelas, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Ada kata karena Yusuf. Tuhan memberkati perusahaan ini karena ada si Bambang, ada si Slamet, ada si Gunawan. Sebut nama saudara. Karena ada saya. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan memperhitungkan setiap kita anak-anak Tuhan. Kehadiran kita menjadi dampak, menjadi berkat. Jadi jelas ayat yang kelima ini berkata bahwa yang namanya Potifar diberkati Tuhan karena Yusuf. Saya baca terus di dalam ayat yang kelima. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun di ladang. Ayat yang keenam, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ada kata kalimat yang penting kita lihat dalam ayat yang keenam. Pertama, Yusuf menjadi orang kepercayaan dari raja. Kedua, ayat yang keenam mengidentifikasi dikatakan Yusuf itu manis sikapnya. Artinya apa nih? Yusuf punya karakter yang sangat baik. Lalu yang berikutnya dikatakan elok parasnya. Artinya apa ini? Ternyata si Ucok Yusuf itu ganteng pula orangnya. Itu bahasanya. Jadi dia punya karakter yang luar biasa, tetapi dari sisi fisik Yusuf ini adalah orang yang ganteng. Ketika dikatakan elok parasnya, itu berbicara tentang hal tampan seseorang. Dan Yusuf adalah seorang yang ganteng. Justru karena karakternya bagus, justru karena kegantengannya, disitulah dia menghadapi pencobaan yang berat. Betul? Kalau baca di dalam ayat 39 ini, Tante Potifar jadi tertarik dengan Yusuf. Saya baca kalimat berikutnya yang saya tulis. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat yang ke-8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Luar biasa kekuasaan Yusuf. Ya, Yusuf sampai berkata ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Dari kalimat ini apa yang menjadi analisa kita? Ini kalimat saudara saya pakai buat saudara. Yusuf mengerti job desk-nya. Raja memberikan segala kekuasaan di dalam rumahnya menjadi orang kepercayaan seluruhnya. Tetapi Yusuf tahu juga batasan job description-nya. Dari ayat ini dia berkata begini, Nyonya, saya disuruh garap, saya disuruh menangani, saya disuruh semuanya untuk saya. Tapi Nyonya tidak termasuk dalam hitungan untuk diberikan kepada saya. Sehingga itu jelas ayat yang dia berkata bahwa tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya. Jadi dia sangat tahu batasan job description-nya. Semua diberikan untuk digarap. Nyonya tidak masuk dalam program untuk saya garap. Kira-kira itu bahasanya dia. Lalu inilah yang menunjukkan Yusuf sebagai anak Tuhan. Lihat kalimat paragraf berikutnya di dalam ayat yang ke-9. Saya taruh garis besar di sana. Yusuf berkata begini kepada Nyonya Potifar. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?
Dari kalimat ini menunjukkan benar-benar Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu garis bawahi, orang yang takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dimanapun engkau berada pasti engkau akan berhasil. Apapun yang kau kerjakan, kalau kita melihat dari berpatok kepada Yusuf, pasti Tuhan sertai dan Tuhan pasti berkati. Katakan amin. Nah, kalimat berikutnya saya sudah langsung langkahi, ya. Lihat dari ayat 9, saya langsung ambil ayat yang ke-20. Ayat 20 menuliskan begini, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Kenapa saya potong? Di atas itu menceritakan setelah itu pada satu ketika Yusuf bekerja di ruangan privasi dari raja, dan itu cuma ibu Potifar dan Yusuf, dan itu kesempatan bagi ibu Potifar untuk merayu dan memaksa Yusuf. Tetapi Alkitab menuliskan Yusuf memberontak dan dia kabur, tetapi jubahnya ketinggalan. Dari mesra-mesra dengan Yusuf menjadi provokator. Ya, awal-awalnya dia merayu Yusuf, mungkin dia nyanyi kemesraan ini janganlah cepat berlalu, kira-kira seperti itu. Tetapi dia lihat Yusuf itu begitu tegar, dia begitu tetap pegang kehidupan yang benar. Dan sampai ke satu ketika Yusuf memberontak dan tiba-tiba jubahnya ketinggalan dalam kamar. Dan saat itu si tante yang tadinya mesra menjadi provokator. Dia teriak dan dia memberi bukti, ini buktinya. Pakaian dari orang Ibrani yang mau datang memperkosa saya. Dan singkatnya Yusuf akhirnya ditangkap dan Alkitab menuliskan dia dimasukkan dalam penjara. Tetapi begitu masuk dalam penjara dikatakan dia ditempatkan di dalam tahanan raja-raja dikurung. Dan kita bisa melihat di sini Yusuf itu disertai Tuhan. Ayat yang berikutnya saya baca lagi ayat 22. Maksudnya 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Sepertinya Bapak Ibu, kalau orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan dimanapun ditempatkan Bapak Ibu, kalau ada Tuhan yang menyertai tetap berhasil. Lihat Yusuf di sini dikatakan ketika masuk dalam penjara karena Tuhan sertai, tiba-tiba kepala penjara dia lihat Yusuf dan Yusuf menjadi kesayangan dari kepala penjara. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau diizinkan Tuhan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan buat saudara, apapun situasi kondisi yang ada, ingat Tuhan itu selalu baik. Itu yang Yusuf alami. Sudah dipenjara, sudah difitnah, sudah digosipkan, akhirnya masuk penjara, dipikir akhir semuanya. Tetapi Alkitab mencatat karena Tuhan menyertai dan Yusuf dia menjadi kesayangan kepala penjara. Dan Alkitab menuliskan di sini bahwa segala pekerjaannya dipercayakan kepada Yusuf. Kita lihat ayat yang terakhir berkata ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat apa? Tuhan berhasil. Garis bawahi kalimat yang dibawa ini Bapak Ibu, jangan lupa ini sangat penting. Siapa yang membuat berhasil? Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, kebaikan Tuhan itu melampaui segalanya. Kebaikan Tuhan sanggup membuat keberhasilanmu walaupun orang berkata mana mungkin dia bisa. Situasi yang parah yang tidak mungkin madu masa depan suram. Tapi dengar baik, kalau ada Tuhan bersama dengan engkau, dikirim di pulau manapun, istilah begini, ke negara Konoha pun kalau ada Tuhan di sana, itu Tuhan bisa memberkati. Katakan amin. Jadi kalau saudara sedang menghadapi dalam situasi penjara, situasi kerjaanmu hari ini saudara sedang dijepit, hari ini saudara sedang menghadapi persaingan yang tidak sehat, dimulai disingkirkan, disikut sana sikut sini, membuat saudara tidak nyaman dan sebagainya. Ingat bahwa ada Roma 8 ayat 28. Apa dikatakan? Kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahwa Tuhan bekerja di dalam segala situasi kondisi apapun. Kalau
Kalau kita adalah orang yang setia dengan Tuhan beribadah, kita adalah orang yang setia melayani Tuhan, kita adalah setia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, lepas dari segala kekurangan saudara. Tetapi tiba-tiba saudara menghadapi tekanan, dihimpit, disikut, disikat, semuanya. Lihat Yusuf Bapak Ibu. Di penjara pun Tuhan sanggup membuat dia berhasil. Kalau itu posisimu, kalau ada Tuhan menyertai engkau, tunggu waktunya saudara akan menjadi emas yang dimurnikan dan akan muncul diberkati Tuhan. Katakan amin. Nah, saya masuk kepada poin-poin berikutnya. Saya catat di sini next. Ini sangat penting catatan yang saya tulis di sini. Saya mencatat seperti ini. Kebaikan Tuhan identik dengan anugerah Tuhan. Beberapa pengertian dan definisi tentang kebaikan Tuhan atau anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, kebaikan Tuhan atau anugerah Tuhan adalah pemberian kasih dan kebaikannya dan tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia. Saudara, sebagai anak Tuhan kita hanya bisa melakukan yang terbaik dalam pengertian hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau berbicara tentang hal bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan, bukan karena kita minta pengasihan orang, tetapi Tuhan yang membuat di dalam hidup saudara. Kalau sudah waktunya Tuhan buat, Tuhan sanggup buat untuk kita semua. Yang kedua saya catat, kebaikan Tuhan atau anugerah Tuhan merupakan wujud kebaikan dan kemurahan hati Allah yang tidak ada batasnya. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, tidak bisa membatasi kehadiran Tuhan untuk memberkati dan membuat engkau berhasil. Yang ketiga, kebaikan Tuhan adalah anugerah yang tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia apapun. Kita tahu ada pengkhotbah berkata segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Dengar baik-baik bahasa yang mengatakan bahwa anugerah Tuhan tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia apapun. Yang kita perlukan, yang Tuhan perlukan adalah penyerahan kita dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita akan berjalan di dalam anugerah Tuhan setiap hari dan berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan Tuhan akan memberikan di dalam setiap langkah kehidupan saudara dan saya. Yang keempat, saya catat, kebaikan Tuhan artinya memperbaharui, menguduskan, mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi setiap orang. Jadi definisi kebaikan Tuhan, saudara kita dibaharui, kita dikuduskan. Kita lebih serius dengan Tuhan dan kita diberikan damai yang luar biasa, sukacita dari Tuhan. Alkitab Yohanes berkata begini, damai sejahtera yang kuberikan, damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu, tidak seperti dunia berikan kepada saudara. Yang dari dunia hanya kalimat berkata ini, happy birthday, happy anniversary, happy merry Christmas. Betul? Ada momen-momen. Tapi kalau ada Tuhan di dalam kehidupan kita, situasi kondisi apapun kita bisa hidup di dalam happiness daripada Tuhan. Kebahagiaan yang tidak bisa diukur oleh situasi kondisi yang ada. Tapi kita bisa hidup di dalam damai. Amin. Jangan saudara pikir bahwa orang kaya itu mereka hidup damai. Saya mau bersaksi, saya punya mahasiswa dulu. Salah satu dari keluarga konglomerat. Mahasiswa teologi di STB. Dan dia cukup dekat dengan saya. Di Indonesia ini termasuk keluarga konglomerat. Ya, sampai hari ini singkat cerita suami istri ini mereka menikah karena dia orang kaya. Jadi jodoh pun ditentukan Bapak Ibu. Singkatnya mereka sudah berkeluarga dan melalui badai yang dilewati oleh keluarga ini, ya anak ini saya tidak bisa sebut namanya, dia sampai sekarang keluarganya sebagai konglomerat di Indonesia, kuliah di California, di San Francisco. Dia berkata begini, Pak Yakob saya di sana maaf. Dia bilang kalau dia mau kemana-mana, mobil semua yang mahal-mahal ada, tinggal mau pilih hari ini mau pakai mobil apa, kunci apa dan sebagainya. Dia kalau pulang ke Indonesia harus ada bodyguard menyertai dia sebagai keluarga yang sukses, ya. Jadi singkatnya karena pergaulan akhirnya dia terlibat dalam narkoba. Sehingga ya itulah dari hal-hal seperti ini dia sempat menjadi salah satu
direktur atau sebagai owner salah satu bank yang dilikuidasi pada masa itu juga. Jadi dalam pergumulan yang ada dan sebagainya, singkatnya kenal Tuhan, bertobat, suami istri dan diarahkan dan akhirnya sekolah Alkitab. Jadilah mahasiswa saya dan dekat dengan saya, tapi istrinya mengalami beban yang sangat berat. Karena tuntutan sebagai istri melihat suami sebentar kambuh. Sudah sekolah Alkitab dan sebagainya, karena dia ada rasa tidak enak dengan papanya dan sebagainya. Kadangkala akhirnya dia suka kembali ke alam yang dulu. Sampai pada akhirnya saya memberkati ini orang kaya. Saya mau katakan kekayaan bukan jaminan untuk kita hidup damai. Hanya kembali kepada kita mau menyerah kepada Tuhan atau tidak. Mau menyerah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pada akhirnya ibu ini padahal dia sudah masuk sebagai pendoa Bapak Ibu ya. Ini contoh yang harus kita lihat. Di Singapura tiba-tiba dia meninggal. Meninggal sederhana. Saya tahu dia punya pergumulan yang banyak dan mungkin dia sudah tidak tahan. Overdosis saudara. Bukan karena obat tapi obat hanya karena dia ambil jalan pintas karena tidak kuat menghadapi. Padahal Bapak Ibu segalanya ada Bapak Ibu. Saya pernah pergi ke rumahnya di Lipo Karawaci, di sekitar golf area itu rumahnya ada di situ. Kurang apa Bapak Ibu? Punya semuanya. Tetapi itu keadaannya. Pada akhirnya meninggal seperti itu. Saya tidak pakai kata terminologi bunuh diri. Saudara definisikan sendiri, dia tiba-tiba di satu waktu di Singapura di apartemen tiba-tiba meninggal. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu buat kita semua. Hari ini apa adanya kita, kalau kita bisa hidup damai kita bersyukur. Amin. Itu sebabnya Paulus berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Katakan amin. Nah jadi biarlah kita harus memahami bahwa kalau hari ini kita bisa diperbaharui, kita bisa hidup benar dan kita bisa hidup damai sukacita. Itulah anugerah terbesar kebaikan Tuhan. Ada orang-orang di luar sana yang lebih kaya dari kita. Tapi hidup dengan segala kegelisahan. Hidup dengan segala kekhawatiran dan segala persoalan dan tidak ada jawaban. Jawabannya itu kalau mereka datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Poin yang berikutnya saya ambil yang kelima. Kebaikan Tuhan memberi keselamatan, pengampunan, iman untuk kita bertumbuh. Jadi kita tahu karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Karena anugerah Tuhan kita mendapatkan pengampunan yang gratis. Masuk surga tidak perlu siapkan ayam putih kaki hitam. Tapi semuanya hanya modal kita percaya. Hidup sesuai dengan firman Tuhan diampuni kita. Lalu di dalam kebaikan Tuhan kita juga iman kita didewasakan melalui kebenaran firman Tuhan. Ibadah seperti ini kita dengar firman Tuhan, kita dibawa kepada pengertian lebih dalam lagi di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang keenam saya catat di sini kebaikan Tuhan. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan selalu bersyukur dengan hati yang tulus dan menyalurkan kebaikan Tuhan itu kepada sesama. Katakan amin Bapak Ibu. Next berikutnya ini saya catat dan lihat ciri-cirinya ya. Lalu kita akan masuk seterusnya. Mengenal dan mengalami kebaikan Tuhan, ada ciri-ciri orang yang mengenal dan mengalami kebaikan Tuhan. Yang pertama, saya catat, orang-orang yang mengenal dan mengalami kebaikan Tuhan selalu mengingat akan setiap janji-janji Tuhan. Bapak Ibu, seketika Tuhan panggil saya kurang lagi 41 tahun yang lalu. Ada firman Tuhan yang datang, istilah begini, kita ada istilah begini, ayat emas, iya kan? Saudara punya ayat emas kan? Ada rema datang kepada kita. Percaya atau tidak saudara harus pegang janji itu. Kalau saudara mendapatkan rema, ada firman-firman tertentu yang berbicara dalam hidup saudara. Pegang itu dan ingat Tuhan akan pasti genapi. Kapanpun waktunya Tuhan pasti akan genapi. Ketika saya pertama sekolah tahun 84 saya dinubuatkan. Engkau akan kujadikan roti yang dipecah-pecahkan yang dapat memberi makan bagi banyak orang. Saya pikir waduh mati saya. Hancur saya nggak ngerti apa-apa. Dan saya tidak mengerti sampai waktu sekitar 10-15 tahun. Pada akhirnya saya baru mengerti dalam pengertian itu bahwa saya dibawa Tuhan untuk masuk kepada pengajaran, mempersiapkan hamba-hamba Tuhan, mempersiapkan calon-calon hamba Tuhan dan sebagainya dan memperlengkapi. Teman saya ada satu, dia dari daerah Jawa Tengah, orangnya sangat supel, sangat santun. Tiba-tiba ada nubuatan datang kepada dia, engkau akan menjadi martir bagi bangsa ini. Kaget dia.
Kaget kita semua karena melihat anaknya sangat supel, sangat baik. Tapi model seperti ini kok jadi martir, gimana caranya? Sekitar tahun 90-an dia masuk ke daerah Nias di pedalaman. Pada suatu hari orangnya sudah tidak ditemukan, hanya temukan pakaian yang berlumuran darah. Lalu di sekolah Alkitab itu ada satu tim dari Amerika, dari Dallas, namanya End Times Ministry. Datang dan mendoakan kita mahasiswa yang cuma sekitar 14 atau 15 orang kita di sana. Didoakan, baru ada nubuatan yang berkata secara umum. Di sekolah Alkitab berkata begini, dari tempat ini akan ada anak-anak panah, dari tempat ini akan pergi ke bangsa-bangsa. Artinya kalau ke bangsa-bangsa kemana? Ke luar negeri, betul? Akan pergi dan melayani. Bapak, setelah habis kita didoakan seperti itu, kami yang 14 orang kurang lebih saling menatap satu dengan yang lain. Kalau dilihat semua potongan gak ada, jahitan kurang semua. Gak ada potongan-potongan untuk bisa go international. Karena semua dari daerah yang maaf, potongannya kurus-kurus semua, belum lagi dibentuk Bapak Ibu sekolah kita. Dan Inggris, bahasa Inggris pun hanya 2 yang tahu. Yes or no. Itu aja, lebih daripada itu nggak tahu. Bagaimana mungkin ada anak-anak panah dari tempat ini untuk pergi ke bangsa-bangsa. Waktu berjalan Bapak Ibu. Singkat cerita, dari semua kami yang berangkat ke luar negeri dan tugas ke luar negeri hanya saya dengan Pak Amos Hosea. Saya dan Pak Amos Hosea satu angkatan, dia sekarang ada di pusat. Yang tadinya kita berpikir, saya tidak pernah berpikir saya dan juga dengan teman saya si Amos, karena kita sama-sama dari Jakarta. Jadi saya mau katakan buat Bapak Ibu, ingat kalau saudara menerima remah janji Tuhan, kapan itu akan digenapi saudara tidak tahu. Yang diperlukan kesetiaan saudara untuk mengikuti Tuhan. Saya yakin dan percaya dengan segala kebaikan Tuhan, in His time, on the right time, akan terjadi di dalam setiap pribadi hidup saudara. Yang kedua, saya baca terus, selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam segala hal yang kita alami. Inilah ciri orang yang mengalami kebaikan Tuhan, bisa dan dapat mengucap syukur. Yang ketiga, selalu menjaga hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Daud adalah satu contoh model yang kita tahu dia berhasil dalam kehidupannya karena ada kunci ayat yang sangat terkenal di dalam ungkapan Daud di dalam Mazmur 27 ayat 4. Dia berkata apa? Satu hal yang kurindukan, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Jadi Bapak Ibu, keintiman itu sangat penting. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, itu urusan pribadi saudara. Bukan urusan gereja, tapi bagaimana keputusan kita untuk kita selalu membangun hubungan pribadi. Gereja wajib untuk kita beribadah. Tetapi masalah setiap hari, hubungan pribadi adalah saudara sendiri yang harus menentukannya. Yang keempat, selalu bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang. Apa yang saudara rasakan, bagaimana Tuhan berkati, bagaimana Tuhan buka jalan, bagaimana saudara berkata dulu lutut saya lecet, sekarang saya menikmati semua berkat yang ada. Saksikan bahwa itu karena Tuhan. Bukan saudara berkata, lihat dong saya, belum tahu saya siapa. Jangan membanggakan diri saudara. Segala keberhasilan yang saudara miliki hari ini, biarlah kita mau berkata, itu hanya karena kebaikan Tuhan. Itu hanya karena oleh anugerah Tuhan. Saya masuk kepada poin berikutnya, sebelum pada akhirnya, ini saya memberi contoh orang-orang yang lupa diri ketika dia sukses ya, dengan singkat. Next, di sini saya pakai kata begini, ingatlah kebaikan Tuhan. Ini saya contoh begini, saya tulis begini. Contoh-contoh orang yang mengalami kebaikan Tuhan namun pada akhir hidupnya meninggalkan Tuhan. Yang pertama, ada Raja Uzia. Dengan singkat saya cerita tentang histori ini. 2 Tawarik 26 ayat 4 dan 5 berkata, karena Tuhan menyertai Raja Uzia dan apa yang dikerjakannya berhasil. Selalu berhasil sampai ayat yang ke-15, ayat 16 sampai 21. Dia menjadi sombong dan tinggi hati Bapak Ibu. Alkitab menuliskan, saya poinkan langsung, Raja Uzia menjadi tinggi hati, Raja Uzia kena penyakit kusta, Raja Uzia dikucilkan mati di pengasingan. Yang tadinya dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan, kalau saudara baca ayat ini, dia orang yang sangat mengandalkan Tuhan awal-awal di dalam pemerintahannya. Tapi karena sudah merasa kuat, sudah merasa diberkati, karena sudah merasa sudah expert, akhirnya jadi tinggi hati. Hati-hati buat kita yang sekarang punya posisi yang sudah nyaman, sudah diberkati. Jangan terjadi seperti Raja Uzia. Ingat,
kalau kita berhasil itu hanya karena kebaikan Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan. Jangan selalu harus ada rasa bertobat. Jangan berkata ini karena saya punya pengalaman saya. Puji Tuhan saudara punya pengalaman yang luar biasa di atas segalanya. Karena ada anugerah Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Sehingga engkau berhasil. Jangan ikuti teladan ini. Yang kedua, siapa lagi? Yang terkenal siapa? Yudas Iskariot. Siapakah Yudas? Yudas adalah termasuk di dalam kelompok elit. Di dalam murid-murid Tuhan Yesus. Dan Alkitab mencatat di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16. Dikatakan Yudas berkhianat hanya karena mengejar uang. Ya, hanya karena 3 keping perak. Yudas berkhianat karena keserakan. Dan akhir hidupnya Yudas apa? Bunuh diri. Jangan ikuti teologi ini. Dulu pada tahun 80-an sempat berkembang berkata begini. Yudas masuk dalam rencana Tuhan sampai Yesus naik ke atas kayu salib. Artinya kematian Yudas sepertinya disahkan kalau menurut dari analisa teologi ini. Kalau tidak ada Yudas, Yesus tidak akan disalibkan. Siapa bilang? Yang perlu kita ketahui bahwa di dalam kehidupan manusia itu diberi free will. Free will, hak bebas untuk memilih. Sejak kapan ada free will? Sejak di dalam kitab Kejadian Adam dan Hawa. Ingat? Tuhan kan berkata begini. Di sini ada buah pengetahuan baik dan jahat. Sudah diberitahu. Dan pada saat itu dikatakan ular datang menggoda kepada siapa? Hawa. Apakah ada pengaruh Tuhan di sana untuk Hawa ambil? Tidak. Hawa melihat menarik dan sebagainya, dia buat pilihan. Jadi saya mau berkata Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Tidak ada teologi berkata Yudas pada akhirnya bunuh diri itu selamat. Tidak ada. Kalau ada banyak orang yang stres. Pingin masuk surga, dia bunuh diri Bapak Ibu. Itu teologi yang salah. Jadi saya mau katakan buat kita di sini. Free will diberikan kepada saudara. Ketika saudara mengalami kegagalan pergumulan, jangan ikut gaya Yudas. Mari kita bertobat. Supaya Tuhan bisa pulihkan. Ada enggak contohnya Pak Pendeta, bahwa ada orang yang Tuhan pulihkan setelah dia bertobat. Next kita lihat contoh orang yang bertobat. Ketika dia berkhianat lalu akhirnya dia bertobat kembali. Kita tahu siapa namanya? Ada Petrus ya, saya catat begini. Contoh orang yang mengalami kebaikan Tuhan, sempat menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya sadar dan bertobat. Yaitu tentang Petrus. Petrus sempat menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Matius itu pernah mencatat di sana. Ketika dia mengamati dari jauh. Ada Alkitab menuliskan berkata ini. Seorang hamba. Ada kata seorang hamba melihat dan mulai berkata. Dari gayamu itu adalah pengikut Yesus. Petrus menyangkal dari seorang hamba Bapak Ibu. Historical di dalam teologi. Di dalam tradisi. Baik pada zaman kerajaan Romawi dan juga pada zaman di dalam kehidupan orang Yahudi. Yang namanya hamba tidak punya hak untuk berbicara dan tidak punya pengaruh di dalam dia berbicara. Karena hamba, hidup yang direndah. Tetapi pada akhirnya kita kembali. Akhirnya Petrus dia bertobat. Saya catat begini, namun Petrus bertobat dan kembali melayani Tuhan. Nah saudara perhatikan kisah Rasul 1 ayat 15, kisah Rasul 2 ayat 14, kisah Rasul 4. Mencatat ketika Petrus mengalami revival dipenuhi Roh Kudus dan dia bertobat. Alkitab mencatat khususnya kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 yang sangat terkenal. Apa Petrus katakan begini. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan hanya karena Tuhan. Artinya pada saat Petrus menyampaikan keberaniannya menyatakan Yesus itu Tuhan di depan mahkamah agama Bapak Ibu. Mahkamah agama punya otoritas untuk menghukum, untuk membebaskan orang. Tapi Petrus berani berkata tentang Yesus satu-satunya juru selamat. Jadi ini contoh yang sangat baik. Ada orang yang menyangkal akhirnya dia bertobat dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya catat seperti ini dengan waktu yang berjalan. Petrus bertobat dan melayani Tuhan dengan berkobar-kobar, kisah Rasul 3 ayat 6. Dan berikutnya Petrus menjadi orang yang berani dan taat kepada Tuhan. Kisah Rasul 5 ayat 29 dia berkata, silakan kami akan lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Menjadi orang yang sangat berani luar biasa di dalam seorang Petrus. Pemusik bisa maju ke depan. Sebagai kesimpulan saya catat begini. Daud berkata, klik ya. Di dalam gambar ini saya ambil kalimat berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku,
dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2 ayat yang ketiga, dan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8 Daud berkata begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan adalah orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu berharap, orang-orang yang selalu rindu bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini tema khotbah yang saya sampaikan buat kita tentang mengenal dan mengalami kebaikan Tuhan. Ingat di mana posisi Anda saat hari ini. Kalau engkau sedang mengalami pergumulan, ingat Yusuf, ada Tuhan hadir. Tuhan sanggup memberkati engkau. Ketika Anda sudah berada di atas, diberkati Tuhan, menjadi pemimpin sukses berarti. Ingat, karena ada Tuhan di dalam hidupmu. Jangan sampai seperti Raja Uzia. Biar kita semakin cinta Tuhan, biarlah kita mau mengalami akan kasih Tuhan. Ada lagu yang berkata The Goodness of God. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Saya ingin kita naikkan pujian ini. Saya minta worship leader, kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan, I love you Lord for your mercy. For your mercy never. Kita bangkit berdiri. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up Until I in my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lie in my head, oh, I will sing of the goodness of God. Mari angkat tanganmu, katakan dengan sungguh-sungguh. In all my life you have been faithful. In all my life you have been So good. With every breath that I make, oh, I will sing of the goodness of God. and all my life, and all my life you have been Faithful. and all my life you have been So good. Every breath that I make, oh, I will sing of the goodness of God. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh hidup di dalam kebaikan, the goodness of God yang kami boleh terima. Pagi ini hamba berdoa agar kebenaran ini tertanam bagi setiap kami. Kalau kami ada di dalam posisi-posisi yang nyaman Tuhan, ingatkan kami untuk selalu bersama dengan Engkau, untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Kalau hari ini jemaatmu sedang berada dalam keadaan di penjara, menghadapi himpitan, menghadapi masalah, mengalami tekanan apapun, biar the goodness of God terjadi. Biar kebaikan Tuhan melawat mereka. Dalam nama Yesus, jamah setiap anak-anakmu. Hari ini saya mau berdoa, kalau engkau saat ini sedang menghadapi di penjara, engkau menghadapi rasa tekanan, engkau mengalami penderitaan, engkau menghadapi rasanya sulit hidup ini, angkat tangan kanan tinggi-tinggi, tangan kiri hanya taruh di dada, dan saya mau berdoa agar the goodness of God, agar kebaikan Tuhan engkau harus alami, di mana mujizat Tuhan terjadi sebagaimana Yusuf mengalami. Tuhan memberkati dia ketika dia berada di penjara, Tuhan mengangkat dia dan menjadi orang kepercayaan, dan dia menjadi orang yang menentukan
keberhasilan di dalam kehidupan keluarganya dan bangsanya. Angkat tanganmu dan saya mau berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat, yang mereka saat ini sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi kesulitan di dalam karir, di dalam rumah tangga, di dalam ekonomi, apapun yang mereka sedang hadapi. Lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hamba berdoa agar terobosan mujizat Tuhan terjadi turun atas kehidupan anak-anakmu ini. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Biar terjadi di dalam kehidupan anak-anakmu. Terima, terima, terima dengan iman, katakan aku terima, 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 terima. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk waktu yang ada pada saat ini Bapa. Kami naikkan syukur kepadamu. Angkat kedua tanganmu semuanya. Dan kita mau berkata, oh my life. Haleluya. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, sungguh memberkati kami Tuhan hari ini. Terima kasih berkati hamba-Mu ya Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, urapi kami untuk boleh menghidupi apa yang kami dengar Tuhan, firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar kami akan memberi persembahan syukur kami Tuhan. Kami beri yang terbaik untuk terus memberkati pekerjaan Tuhan. Kami menabur tanah yang subur dan berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih sebab Dia baik. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Apapun yang terjadi,